Halo teman-teman barista otodidak, kali ini gue pengen ngomongin soal cupping kopi atau seni menilai kualitas kopi. Cupping kopi atau terkadang disebut juga sebagai coffee tasting merupakan proses mengenali karakter kopi yang dilakukan oleh seorang kapper dengan cara menghirup aroma, menyeruput, dan meneguh kopi. Langkah pertamanya, kapper terlebih dahulu menghirup aroma bubuk kopi sebelum diseduh. Jadi kopi yang sudah di-grind dicium-cium dulu tuh. Jadi kopi itu beda, walaupun dia bukan pacar tapi bisa dicium-cium. Lalu langkah berikutnya, tuangkan bubuk kopi ke cangkir atau ke gelas. Dikira-kira aja sesuai takaran cangkir atau gelasnya. Umumnya sih di 12 gram bubuk kopi, airnya 200 ml. Suhu yang digunakan berkisar di 93 sampai 96 derajat Celcius. Suhu ini dipilih karena dapat mengeluarkan cita rasa kopi secara optimal. Nah, setelah 2 menit diseduh, kapper menyibak ampas kopi ke pinggir cangkir, kemudian menghirup aromanya. Ketika menghirup aroma kopi, kapper dapat menemukan karakter enzimatik. Karakter enzimatik itu bisa jadi karakter flower atau bunga, fruity atau buah-buahan, atau bisa juga rempah-rempah. Sugar browning atau gula coklat, atau bisa jadi si coklatnya, atau lebih ke kacang atau karamel, atau bahkan aroma bakaran seperti bumbu dan obat-obatan, tergantung biji kopi yang dipilih. Proses selanjutnya, biasanya seduhan kopi didiamkan selama 4 menit sampai suhu kopi aman untuk diminum. Kapper menyingkirkan ampas kopi menggunakan sendok lagi, kemudian menyendok kopi dan menyeruputnya dengan cepat hingga berbunyi. Biasanya bunyinya itu. Proses ini dilakukan beberapa kali hingga kapper merasakan keseluruhan cita rasa dari kopi. Selanjutnya, kapper meminum atau berkumur dengan air putih untuk menetralkan rasa di dalam mulut. Pada tahap ini, ada beberapa karakter cita rasa yang bisa dirasakan oleh kapper. Pertama, acidity atau tingkat keasaman kopi, yaitu cita rasa seperti mengecap buah anggur dengan selintas rasa manis. Yang kedua, flavor, yaitu paduan aroma dan rasa kopi. Yang ketiga, body, kekentalannya, minyak dan endapan seperti saat menyeruput susu. Setelah proses ini, biasanya kapper memberikan penilaian lengkap pada lembar penilaian atau kapper's point. Nanti gue jelasin penilaiannya itu seperti apa. Umumnya sih berupa angka antara 1 sampai 10. Semakin besar nilainya, semakin baik kualitas kopinya. Nanti digabungin tuh nilai-nilainya itu sehingga diperoleh nilai keseluruhan dari sebuah kopi. Kopi yang memperoleh nilai keseluruhan di atas 80 digolongkan sebagai kopi berkualitas tinggi atau umumnya kita kenal sebagai kopi specialty. Sementara itu, kopi premium memiliki cupping score berkisar 70 sampai 80-an dan kopi komersil biasanya di bawah 70 nilainya. Penjelasan singkat tahap-tahap cupping kopi mungkin segitu. Nah, bisa kali sebat dulu sebelum ngejelasin lebih dalam mengenai cupping kopi. Sebat dulu Bray. Jadi yang tadi barusan gue lakuin itu adalah teknik cupping, dimana fungsinya untuk mengetahui cita rasa lebih dalam dari kopi, atau bisa juga buat menilai kualitas dari biji kopi.
biasanya sih dipakai di kompetisi-kompetisi barista untuk menentukan kualitas biji kopi yang terbaik yang bisa disajikan atau dijual pada customer nantinya gitu. Jadi ini gue ambil sedikit dari buku yang gue punya. Ini judul bukunya Kopi Karena Selera Tidak Dapat Diperdebatkan. Gue dapat dari Kang Dhani Hamdan ya. Terima kasih Kang Dhani Hamdan. Penulisnya Dhani Hamdan dan Ari Santani. Jadi tanda tangan juga. Jadi gue datang ke salah satu seminar kopinya, terus dapat bukunya langsung dari penulis. Nah, gue ambil sedikit mengenai cupping ini. Jadi cupping itu kalau menurut buku ini menjabarkan secara lengkap karakter dari jenis kopi tertentu sebagai informasi umum mengenai jenis kopi tersebut. Misalnya, untuk menentukan karakter umum kopi Arabica Garut, Arabica Gayo, kopi Arabica Papua, dan berbagai jenis kopi lainnya. Yang lainnya juga untuk mengetahui kualitas kopi dengan proses pengolahan tertentu sebelum dipasarkan kepada konsumen. Misalkan, cupping kopi yang dilakukan oleh roaster dan pemilik kafe terhadap jenis kopi dan proses roastingnya untuk menentukan cita rasa kopinya sudah tepat atau belum. Atau bisa juga sebagai metode penilaian pada sebuah kompetisi kopi, kayak yang gue bilang tadi di awal ya. Mengenali karakter kopi lebih dalam, melatih kepekaan indera penciuman, serta perasa sebagai seorang penikmat kopi. Sebetulnya rokok juga buat orang yang buat yang cupping ini juga rokok sebenarnya nggak kurang rekomen ya, karena dia bisa merusak indera perasa juga gitu. Jadi jangan dicontoh. Metode yang digunakan untuk cupping, umumnya metode yang digunakan itu adalah metode tradisional atau dibuat menggunakan metode tubruk. Jadi langsung diseduh di gelas dengan air panas suhu tertentu. Caranya kayak yang tadi gua contohin di awal, kira-kira seperti itulah. Jadi memang kadang-kadang sulit juga untuk menjabarkan rasa dan aroma kopi lewat sebuah kalimat. Makanya teknik cupping ini ditentukan oleh sebuah angka berupa penilaian. Contohnya kayak gini angka penilaiannya. Nah, jadi ini ya yang dinilai itu karakter-karakter kopi itu ada fragrance atau aroma, ada flavor, ada aftertaste, acidity, bodinya, uniformity, balance-nya, keseimbangan rasanya, clean cup, sweetness, dan keseluruhan overall-nya. Penilaiannya berupa angka-angka kayak gini. Intinya, sebelum dipasarkan atau diberikan atau disajikan kepada konsumen, baik si roaster atau si barista itu harus memastikan dulu kualitas biji kopi yang akan disajikan, karena harus biji kopi yang terbaik yang bisa menciptakan repeat order bagi konsumen kepada si barista atau si pemilik kafe tersebut. Oke teman-teman, mungkin buat teknik cupping segitu dulu yang bisa gue bagi. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu teman-teman sekalian di bidang ilmu perkopian. Gue juga masih sama-sama belajar. Sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Sehat selalu di masa pandemi ini. Semoga COVID-19 segera berakhir dan segera cabut dari muka bumi ini. Amin. Dan sampai ketemu di konten gue berikutnya. Salam barista otodidak. Bye. Satu lagi, jangan lupa pakai masker. Jangan dibuka kalau di tempat-tempat umum, kecuali kalau mau ngopi atau mau ngerokok. Oke.
Ngopi, Bray.